seorang penguasa tertinggi Kekaisaran Romawi di masa kejayaannya. Wilayahnya membentang luas dari daratan Inggris hingga ke gurun Mesir. Namun ia tetap seorang yang penuh pengetahuan dan kebijaksanaan. Dialah Marcus Aurelius. Marcus Aurelius lahir di Roma pada tahun 121 Masehi. Ia adalah penguasa tertinggi Kekaisaran Romawi di masa kejayaannya, saat wilayahnya membentang luas dari daratan Inggris hingga ke gurun Mesir. Uniknya, ia sebenarnya tidak pernah meminta untuk menjadi seorang kaisar. Marcus hanyalah seorang kutu buku yang jauh lebih suka menghabiskan waktunya mempelajari filsafat daripada harus memimpin pasukan di medan perang. Tapi, takdir berkata lain. Ia ditempatkan di atas tahta saat Roma dihantam krisis bertubi-tubi, mulai dari wabah penyakit yang mematikan, pengkhianatan jenderal kepercayaannya, hingga serangan tiada henti dari suku-suku barbar di perbatasan. Marcus menghabiskan hampir seluruh masa jabatannya bukan di istana yang mewah, melainkan di dalam tenda-tenda militer yang dingin di tepi sungai Danube. Hampir setiap malam, setelah seharian memimpin peperangan, ia menulis catatan harian untuk menguatkan batinnya sendiri. Catatan itu sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk diterbitkan. Namun kini, dunia mengenalnya sebagai mahakarya yang berjudul Meditations. Ia hidup sebagai perwujudan raja filsuf yang pernah dirindukan dalam konsep Plato. Seorang pria dengan kekuasaan tanpa batas yang tetap memilih untuk hidup sederhana, disiplin, dan setia pada kewajiban moralnya hingga napas terakhir. Pemikiran Marcus berpusat pada konsep benteng batin. Ia percaya bahwa meski dunia luar bisa menjadi sangat kacau, pikiran manusia ibarat sebuah benteng yang tidak akan pernah bisa ditembus kecuali kita sendiri yang membuka pintunya. Menurutnya, kesulitan tidak akan bisa menyakiti kita selama kita tidak memberi label buruk pada kesulitan tersebut. Ia bahkan memandang hambatan sebagai sebuah jalan. Marcus yakin bahwa dalam setiap masalah mengandung peluang untuk mempraktikkan kebajikan. Jika orang lain menghalangi rencana kita, maka gunakanlah penghalang itu sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran atau kreativitas. Saat merasa stres atau tertekan oleh beban kekuasaan, Marcus selalu menggunakan teknik pandangan dari atas. Ia akan membayangkan dirinya melihat dunia dari angkasa, kemudian menyadari betapa kecilnya masalah pribadi manusia jika dibandingkan dengan luasnya bumi, dan betapa singkatnya sebuah kehidupan jika dibandingkan dengan bentangan sejarah waktu. Teknik ini secara instan mampu menghancurkan ego dan kecemasan yang berlebihan. Dan yang paling penting, ia tetap kokoh sebagai sang kaisar yang bijaksana.